Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar belajar fungsi indeks gabungan dengan match gitu ya. Jadi indeks dan match gitu. Indeks dan match gitu. Jadi kita nanti akan belajar fungsi indeks dan match. Jadi fungsi indeks dan match ini hampir mirip dengan VLOOKUP sih sebenarnya, atau HLOOKUP, yaitu untuk menampilkan sebuah data yang kita ngambil dari tabel lain gitu kan hampir mirip dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Cuman bedanya ini lebih istimewa kalau menurut saya, karena ini bisa dinamis ya. Dinamis dalam arti bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita praktekkan di mana nanti letak perbedaannya gitu ya. Oke sahabat-sahabatku, sebelum kita membahas indeks dan match, kita nanti akan bahas satu-satu bagaimana indeks, kemudian bagaimana match, kemudian baru terakhir kita akan membahas gabungan antara keduanya, indeks dan match. Jadi indeks itu apa sih? Jadi ini teman-teman. Fungsi indeks adalah fungsi yang cukup sederhana ya, digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada suatu definisi tabel atau data ring worksheet kita gitu. Jadi misal contohnya begini teman-teman. Saya ingin menampilkan jenis barang sesuai dengan salesnya gitu ya. Misalnya kata salesnya ini yang mau kita jadikan kata kunci gitu kan. Jadi jenis barang apa sih yang dibawa Andi ini? Ini contoh data barang masuk ya. Nah, di sini ada data supplier atau pemasok, di sini ada nama salesnya gitu. Jadi si Andi ini dia bawa jenis barang apa gitu. Nah, kita menggunakan rumus indeks. Jadi rumusnya begini teman-teman. Indeks ya. Kita klik aja 2 kali. Nah, kemudian setelah ini kita blok semua kolom ininya, kolom data suppliernya ya kan. Terus kemudian kita tekan F4 biar tidak geser, kemudian koma ini kalau indeks dia itu baris keberapa dan kolom keberapa gitu kan. Jadi koma ini menunjukkan row atau baris keberapa nih. Nah, ini kan array-nya itu tabelnya. Terus kemudian koma row keberapa. Jadi si Andi ini kalau kita lihat di data supplier itu ada di baris ke-4 ya. 1 2 3 4. Ada baris ke-4. Oke, berarti koma 4. Kemudian row-nya sudah, kemudian kolomnya. Jadi kolom keberapa nih? Gitu. Yang mau kita ambil adalah jenis barang yang dibawa Andi. Itu masuknya di jenis barang sini ya. Nah, jenis barang ini kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3. Berarti dia ada di kolom ke-3. 1, 2, 3. Ini ya jenis barang ini ya. Berarti dia masuk di kolom ke-3. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, berarti yang dibawa oleh Andi ini adalah pakaian. Betul tidak? Betul. Ini ya. Jadi yang dibawa oleh Andi adalah pakaian. Begitu juga dengan Budi. Sebenarnya sama sih. Kita ulang lagi ya biar paham. Sama dengan indeks. Ya kan, buka kurung. Kemudian tabelnya atau array-nya adalah merupakan tabel data suppliernya gitu ya. Kita blok, kita tekan F4 biar dia tidak bergerak, kita kunci, kemudian koma. Si Budi ini ada di baris keberapa di tabel supplier ini? Jadi si Budi ini ada di baris ke-5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti koma 5. Kemudian jenis barang yang dibawa Budi itu ada di kolom keberapa? Kolom 1 2 3 ini ya. Jenis barang ini ya. Berarti ada di kolom ke-3. Berarti koma 3. Tutup kurung enter. Berarti yang dibawa oleh Budi ini adalah jenis barangnya adalah elektronik gitu. Begitu juga dengan Anto ya. Sama aja. Indeks, buka kurung, kemudian tabel array-nya atau tabelnya kita blok. F4 biar kita kunci, koma. Anto itu ada di baris keberapa? Ternyata dia baris ke-3, berarti 3, koma. Jenis barang yang dibawa Anto itu masuk di kolom keberapa? Kolom ke-3 gitu ya nih. Jenis barang kolom ke-3, 3 tutup kurung, enter. Berarti yang dibawa oleh Anto itu adalah jenis barangnya sembako.
Joko juga seperti itu, indeks buka kurung array berarti tabelnya kita blok semua, F4 kita kunci, kemudian koma, si Joko ini ada di baris keberapa di sini? Ada di baris pertama ini ya. Tuh, atas diri berarti 1, koma. Jenis barang yang dibawa oleh Joko ini adalah di kolom ketiga. 1, 2, 3. Ada kolom ketiga berarti koma 3. Tutup kurung, enter. Berarti yang dibawa oleh Joko itulah makanan. Terakhir Edo sama indeks buka kurung, kemudian blok tabelnya, tabel data suppliernya, array atau array-nya, tekan F4 untuk kunci, koma, Edo ini ada di baris kedua ya, baris kedua ini kan, Edo berarti 2, koma, barang yang dibawa Edo jenisnya adalah di kolom ketiga ya, kolom ketiga, tutup kurung. Minuman, jadi yang dibawa Edo adalah minuman. Nah inilah fungsi indeks ya. Jadi fungsi indeks ini seperti yang kita praktekkan tadi. Oke, saya rasa gampang, saya rasa jelas. Sudah gampang dan jelas, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu match. Ini, saya sudah punya contoh ya, match. Jadi match ini adalah ini pengertiannya teman-teman. Nah, kita agak gedein sedikit. Oke, ini match. Match ini ya. Nah, jadi match adalah fungsi yang digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu ring yang terdapat pada suatu kolom atau baris, tetapi tidak kedua-duanya. Hasil dari fungsi ini adalah bernilai nomor. Jadi hasilnya ini nanti nilainya adalah nomor. Gitu ya. Jadi gini sahabat-sahabatku. Jadi misalnya begini, saya sudah punya contoh ya. Punya contoh hampir mirip seperti tadi ya. Saya punya data masuk barang, kemudian sales yang bawa, kemudian di sini ada data suppliernya, sini ada salesnya, gitu. Jadi match ini digunakan untuk apa ya? Untuk mengambil atau memperbaiki urutan baris gitu. Dalam arti begini, misalnya contoh begini, ini Andi. Andi ini kan kalau di data supplier dia ada di urutan ke-4 ya. Nah, maksud kita akan memperbaiki urutan nomor itu. Jadi di sini dia harus ada di baris keberapa si Andi gitu. Ada baris ke-4 harusnya kan gitu. Oke. Jadi match digunakan untuk seperti itu. Match ya. Kemudian buka kurung, lookup value-nya adalah ini berarti ya. Nama salesnya ya. Buka kurung berarti ini klik. Kemudian koma berarti lookup array-nya itu adalah kolom ini ya, kolom ini. Tekan F4 kita kunci, kemudian koma 0, tutup enter ya. Jadi si Andi dia itu ada di baris keempat. Coba kita lihat ya, benar ini ya, Andi berada di baris keempat. Kita tarik saja teman-teman, kalau ini gampang set. Nah, kita memperbaiki urutan daripada sales-sales ini gitu ya. Si Budi ini ada di kelima ini. Si Anto dia ada di baris ketiga. Si Joko ada baris ke-1 gitu ya. Kemudian si Edo ada baris ke-2. Jadi secara sederhana match ini digunakan untuk memperbaiki barisnya ya. Sini kan Andi nomor 1 ya. Harusnya kan Andi di sini nomor 4 ya. Gitu. Jadi makanya di sini dia adanya di baris keempat ya Andi ini. Si Budi dia harus ada baris kelima, cuman di sini di baris kedua. Gitu. Makanya ini memperbaiki sebenarnya gitu kan, sesuai dengan database kita atau data supplier kita. Gitu. Oke ya. Saya rasa fungsi match juga sangat gampang, sangat mudah, dan saya rasa bisa dipahami. Kalau sudah dipahami dua fungsi tadi, indeks, kemudian match, berarti kita masuk ke gabungan keduanya. Gitu. Oke, sahabat-sahabatku, kalau fungsi yang kedua tadi kita sudah paham ya, fungsi indeks dan match yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita sekarang masuk di gabungan daripada dua fungsi tadi, indeks dan match gitu ya. Jadi indeks dan match itu apa? Dari di sini, dari kedua fungsi indeks dan match yang sudah kita pelajari di atas tadi ya, dapat kita gabungkan sebagai satu kesatuan rumus untuk mencari data yang mengindeks data secara dinamis dalam suatu tabel. Jadi nanti kita akan
menentukan daripada kolom harga ini, sahabat-sahabatku. Kolom harga ini sesuai dengan daftar harga yang ada di sini, gitu. Jadi sini contohnya apa ya? Ini tabel penjualan salah satu sales di bulan Februari, gitu kan. Jadi yang terjual ini kaos 80, kemeja 75, sepatu 65, buku 90, topi 60, gitu ya. Kalau kita menggunakan fungsi rumus VLOOKUP, gitu ya, kita kata kuncinya itu harus kita ketik manual, gitu. Misalnya kita buat kata kuncinya adalah nama barang, gitu. Jadi nama barang itu kita ketik manual kaos, itu baru dia muncul harga otomatisnya. Otomatis harganya baru muncul setelah kita ketik kata kuncinya. Tetapi kalau kita menggunakan gabungan indeks dan match, itu dia sudah muncul seperti ini, tinggal harganya ini kita sesuaikan dengan daftar harga database kita, gitu ya, daftar harga ini, gitu. Jadi nggak perlu ngetik kata kunci secara manual. Baiklah, biar lebih paham sahabat-sahabatku, langsung kita praktek ya, sama dengan indeks buka kurung, ya kan, indeks buka kurung, kemudian array-nya itu berarti tabel ini ya, ya enggak, berarti array harga ya, berarti harga ini, kemudian kita F4, match buka kurung, lookup value-nya adalah barang ini berarti ya, kita klik. Lookup value itu adalah kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah kaos ini, kita klik, cukup kita klik saja. Terus kemudian koma, lookup array. Lookup array ini berarti adalah nama barang, gitu ya. Karena kata kuncinya tadi kita klik barang, sehingganya lookup array-nya juga nama barang nih, harus nama barang. Berarti kita blok nama barang ini, kemudian kita tekan F4 lagi, udah terkunci, kemudian koma, kemudian 0. Kita tutup kurung. Ya, kita enter. Jadi kemudian kita tarik saja teman-teman di bawah, set, gitu. Jadi kaos itu harga 125, betul tidak? Nah ini betul kan, 125. Kemeja itu harga 175, ini kemeja 175, betul. Sepatu harga 250.000, mana sepatu nomor 5 ya, ini 250, betul. Buku 12.000, topi 65, oke. Sahabat-sahabatku, cukup gampang kan? Cukup gampang untuk bisa menggunakan fungsi daripada gabungan indeks dan match. Tadi yang pertama kita sudah belajar indeks, kita belajar match, kemudian ini gabungan indeks dan match. Ini jumlah gimana? Kok bisa kosong gini? Kalau jumlah gampang, kita pakai fungsi rumus sum saja bisa ini. Kita isi sekalian ya, sama dengan sum, gitu ya. Ini dikali, oh ini kali ya, bukan sum ya, dikali ini gitu, langsung kali aja, nggak apa-apa deh, nggak usah pakai rumus sum, nggak apa-apa. Jadi 80 dikali ini, gitu, enter aja. Nah kita tarik, dah jadi jumlahnya. Ini kali, bukan jumlah tadi, bukan sum ya, langsung aja. Jadi klik ini, kemudian kali tanda bintang begini, klik harganya, gitu. Oke. Saya rasa sangat mudah ya sahabat-sahabatku menggunakan fungsi daripada index match, gitu ya, index match, kemudian gabungan daripada index dan match. Baiklah, kalau memang ini sudah bisa difahami sahabat-sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabatku semua, gitu ya. Dan jangan lupa terus dukung channel saya agar channel saya berkembang, gitu ya, dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian jangan lupa lonceng dibunyikan dan tinggalkan jejak dengan berkomentar. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.